Kembali menjumpai saudaraku dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan rezekinya. Mungkin kali ini pembahasannya agak penting ya, kami utarakan untuk para peternak. Ya teman-teman ya, sesuai pengalaman saya dari start beternak. Itu teman-teman ya, nanti seandainya nanti ini pembahasan kami, kalau memang bermanfaat bisa dicoba dipakai, tetapi kalau tidak jangan, karena pengalaman pribadi sejak dari awal itu saya ungkap sedikit teman-teman ya. Saat awal-awal saya mulai beternak, tentu yang pertama saya memilih bibit indukan jantan dan indukan betina. Itu pasti, siapapun yang namanya dalam usaha beternak pasti memilih itu. Tetapi kalau untuk orang lain kemungkinan kan ya bagaimana. Tetapi kalau untuk diri sendiri pasti memilih bibit yang terbaik. Nah, waktu itu kami tidak memilih yang jantan dulu, tidak mencari yang jantan, tetapi kami memfokuskan mencari yang betina. Karena ternaknya lumayan banyak, si pemilik mempersilahkan kami untuk memilih di umur 3 bulan ataukah di umur 5 bulan. Nah, kami sanggupnya memilih di umur 3 bulan biar terjangkau teman-teman ya dari budgetnya. Nah, tetapi disinilah kemampuan kita diuji untuk memilihnya. Catatan penting yang akan kami utarakan, di saat kami memilih itu tidak ada klasifikasi antara A dan B. Umur yang 3 bulan itu sama rata budgetnya, dan kita pinter-pinter memilih. Itu teman-teman, itu catatan penting. Tidak ada klasifikasi mengkhusus ini sekian, ini sekian, ini sekian, nggak ada. Semua bisa dipilih, tetapi yang umur 3 bulan saja. Nah, bagaimana cara memilih indukan ayam harga yang murah tetapi kualitasnya bagus? Makanya kami ke belakang akan memakai 3 contoh yang semoga nanti bisa bermanfaat bagi saudaraku semua. Ini contohnya saya ambil dari ternakan kami sendiri. Makanya jangan di-skip, ikuti terus sampai selesai. Pertama kita ambil contoh dari indukan kami paling awal. Setelah menetaskan anaknya beberapa kali tetasan, coba teman-teman lihat. Pertama, dia tidak begitu signifikan daripada tingginya. Itu yang pertama, dipakai pijakan. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu besar. Itu teman-teman ya, itu yang pertama. Tetapi dia mampu menetaskan anakannya itu memang berkualitas. Anaknya lebih tinggi-tinggi, tulangannya bagus-bagus, posturnya baik-baik. Bagaimana waktu indukan itu umur 3 bulan? Nah, sekarang kami akan coba pakai contoh tetasannya. Nah, ini kebetulan ada yang berumur 3 bulan, tetapi umur yang 3 bulan ini sangat mirip, sangat persis seperti indukannya saat berumur 3 bulan. Yang pertama bisa pakai pijakan atau referensi untuk memilih bibit ayam betina ini. Pertama, pilihlah yang bulunya tipis, jangan yang tebal ataukah yang lebat di umur 3 bulan. Karena bulu ayam yang tipis itu menandakan berapapun besarnya bodinya tetap seperti itu. Tetapi kalau kita memilih bulunya yang lebat, itu belum tentu bodinya seperti itu besarnya. Bisa saja dia kurus ataukah kecil, karena 90% ditutupi dengan bulu yang agak tebal atau lebat. Yang kedua, bisa dilihat dari punggungnya dan sayapnya. Jika dilihat dari atas, itu seperti alur sungai. Nah, kami contohkan seperti alur sungai ya. Nah, alur sungai itu airnya di bawah, tapi
sayapnya itu di atas. Ngerti teman-teman ya, tidak rata. Punggungnya sama sayap kiri kanan usahakan lebih tinggi sayapnya. Lebih tinggi sayapnya. Ada biasanya kan rata teman-teman ya, sayap sama punggungnya tuh rata ada, tapi pilih yang agak tinggi sayapnya daripada punggungnya. Terus selanjutnya, jika kita menyingkap sayapnya itu terasa berat, terasa kuat teman-teman ya. Jika kita singkap, kita lepaskan, itu sangat cepat mengapit kedua bodinya. Itu cepat teman-teman, rapat dia kembalinya. Itu yang bagus. Sebelum memasuki pembahasan terakhir, tolong teman-teman, nanti kita dalam hal beternak strateginya kan berbeda-beda. Ini murni pengalaman pribadi. Jangan terlalu dipakai pijakan 100%. Kalau ingin mencoba silahkan, tetapi kalau tidak, abaikan saja teman-teman ya. Ini murni pengalaman pribadi. Dari ribuan pengalaman pribadi, kami ingin ungkapkan sedikit. Nah, ini yang terakhir. Lihat dari segi ekornya. Ada dua kriteria atau kategori ekor yang bisa kita pilih. Ekor yang tipis, ekor yang lebat atau tebal. Jadi sebelum teman-teman menentukan pilihan mana yang teman-teman bisa dipakai, kami akan kupas satu persatu kriteria ekor seperti itu. Nah, kami contohkan ekor yang tebal dulu. Ini kami ilustrasikan. Ini bodi serta posturnya bagus. Ini umur 5 bulan. Tingginya, posturnya bagus. Tetapi dia memiliki bulu yang lebat, ekor yang tebal. Itu teman-teman ya. Tetapi ada yang agak kurang sedikit. Dia dari segi bodinya agak tipis. Tetapi kalau dilihat dari jauh kan bodinya besar, tinggi, posturnya bagus dan lain sebagainya. Kalau kita biasanya dipegang itu baru terasa bodinya agak tipis. Kebanyakan kalau ekor yang lebat kita memakai indukan, itu cenderung anaknya nanti 80% akan tulangannya juga tipis. Sedangkan ayam yang memiliki ekor tipis, kalau kita pakai indukan, cenderung 80% nanti anakannya atau tetasannya itu tulangannya bagus-bagus. Jadi ekor tipis itu berpengaruh pada yang namanya tulangan. Misalnya ada pertanyaan seperti ini, Bang, umur yang 3 bulan itu masuk seperti kriteria abang bilang. Nah, bulunya tipis, ekornya tipis, dan seperti alur sungai punggungnya. Tetapi dalam pertumbuhannya sampai umur 5 bulan, apa ada perubahan, Pak? Nah, kami jawab tentu ada. Makanya umur yang 3 bulan sampai ke 5 bulan, seandainya ada 8 ekor di umur 3 bulan seperti yang apa kami utarakan, mungkin dari bulunya tipis dan lain sebagainya. Tetapi di umur 5 bulan paling 2 ekor atau 3 ekor saja yang tetap seperti itu. Yang lainnya akan berubah, mungkin menjadi bulunya lebat atau bagaimana. Jadi yang paling baik kita sebenarnya memilih itu di umur 5 bulan. Itu sudah tidak ada perubahan dari signifikan ya, dari pertumbuhan bulunya dan lain sebagainya. Itu teman-teman ya. Karena penekanan kami kan agar dapat murahan tetapi bisa berkualitas. Nah, itu bisa dipakai pijakan atau referensi teman-teman ya dalam memilih di umur 3 bulan. Itulah salah satu cara memilih indukan ayam yang harganya murah tetapi berkualitas.